Pernahkah Anda berada di posisi seperti Budi? Budi ini seorang developer, sama seperti kebanyakan dari kita. Sehari-hari kerjaannya ya berurusan sama kode. Tapi suatu hari ada satu permintaan yang kelihatannya sih sepele, ternyata permintaan itu malah bikin kepalanya pusing 7 keliling. Yuk, kita lihat ceritanya. Nah, ini dia nih biang keladinya. Budi ngedumel sendirian di depan laptopnya. Maunya sih simple, cuma ganti satu komponen kecil aja. Tapi efeknya, wah kayak domino, berjatuhan kemana-mana. Satu perubahan kecil, malah harus benerin puluhan file lain. Kita semua pasti pernah kan ngerasain momen kayak gini? Untungnya zaman sekarang beda. Budi nggak sendirian. Dia punya teman seperjuangan, seorang co-pilot yang siap bantu. Namanya Cibot. Dan Cibot ini bukan sekadar alat bantu ngetik kode ya, tapi lebih kayak partner atau bahkan mentor yang bisa diajak diskusi. Oke, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, Cebot ini punya dua kekuatan super yang berbeda. Satu buat satu jenis masalah, yang satu lagi buat masalah yang lain. Nah, kunci utamanya adalah kita harus tahu kapan pakai kekuatan yang mana. Ini yang bakal ngubah cara kerja kita sama AI loh. Yuk kita bedah perbedaannya. Coba bayangin, mode perencanaan itu ibarat arsitek yang megang cetak biru sebuah gedung. Tugasnya itu menyebar luas ke banyak file, tapi perubahannya simpel-simpel aja. Di sisi lain, mode berpikir itu lebih kayak seorang insinyur yang lagi fokus mecahin satu masalah mesin yang rumit banget. Jadi, yang satu fokusnya ke lebar, satunya lagi ke kedelangan. Oke, sekarang kita lihat langsung kekuatan pertama ini beraksi. Budi punya tugas yang pas banget nih buat mode perencanaan. Secara logika sih nggak rumit, tapi dampaknya itu loh ke seluruh aplikasi. Nah ini waktunya Cibot pamer keahlian strateginya. Ini dia perintah yang Budi kasih ke Cebot. Perhatiin deh kata kuncinya. Ganti di semua tempat. Ini sinyal jelas buat Cebot kalau tugas ini butuh jangkauan yang luas, yang harus nyentuh banyak file. Ini bukan soal mikir logika yang jelimet, tapi soal eksekusi yang rapi dan menyeluruh. Dan Cibot nggak langsung gaspol. Ada prosesnya terstruktur banget. Pertama, dia baca dulu seluruh proyeknya. Terus, dia balik lagi bawa proposal, semacam rencana kerja gitu. Nah, di langkah ketiga inilah peran Budi sebagai pilot jadi super penting. Dia harus cek dulu rencananya, baru kasih lampu hijau. Ini kolaborasi ya, bukan sekedar lempar tugas. Wah, coba lihat deh rencananya. Komplit banget kan? Cebot nggak cuma bikin komponen baru, tapi dia juga tahu semua tempat yang harus diganti. Di kartu pos, di sidebar, di halaman detail, semuanya. Dia bahkan inisiatif bikin file test dan nambahin link pratinjau. Nah, inilah hebatnya mode perencanaan. Bisa melihat gambaran besar dari perubahan-perubahan kecil. Begitu Budi bilang oke, Cebot langsung tancap gas. Dalam sekejap mata, semua perubahan beres. Komponen avatar yang baru udah terpasang rapi di seluruh aplikasi. Budi senyum-senyum sendiri, ngebayangin berapa jam kerja manual yang baru aja dia hemat. Mantap! Tapi tunggu dulu. Pas Budi lagi ngetek hasilnya, kok ada yang aneh ya? Di menu navigasi utama, tiba-tiba muncul link baru, avatar. Pas diklik, malah kebuka halaman baru yang kosong. Loh, perasaan Budi nggak pernah minta ini deh. Dan, disinilah kita dapat pelajaran penting. Ternyata, chatbot itu menafsirkan perintah tambahkan tautan pratinjau secara harfiah. Ya, dia bikin aja halaman baru, terus taruh linknya di situ. AI melakukan persis apa yang kita minta, tapi belum tentu itu yang kita maksud. Ini pengingat buat kita semua. Makin spesifik perintah kita, hasilnya bakal makin bagus. Soalnya AI kan belum bisa baca pikiran. Oke, Budi udah dapat pelajaran berharga dari tugas yang lebar tadi. Sekarang, dia punya tantangan yang sama sekali beda. Bukan lagi soal nyebar perubahan kecil, tapi soal membangun sesuatu yang kompleks dari nol. Nah, ini tugas buat kekuatan super yang kedua, mode berpikir. Wah, ini sih beda level. Coba deh perhatikan kata-katanya. Sistem lengkap, autentikasi, database, real time. Ini bukan lagi soal ganti-ganti kode. Ini soal merancang arsitektur, mikirin logika, dan interaksi yang rumit. Pekerjaan yang butuh pemikiran mendalam nih. Jadi, waktu Budi nambahin kata kunci kayak pikirkan baik-baik, mode ini langsung aktif. Di balik layar, Cebot nggak langsung kerja. Dia diam dulu, mikir, menimbang-nimbang berbagai arsitektur, bahkan sampai ngerancang skema database-nya. Proses ini butuh energi lebih atau yang biasa kita sebut token. Tapi hasilnya juga solusi yang jauh lebih matang.
Nah, di sini ada satu peringatan penting nih. Pas Cibot balik dengan rencana super besar buat sistem komentar, rasanya pasti pengen banget langsung klik tombol jalankan ya kan? Tapi itu jebakan. Kalau kita lakuin itu, kita sama aja kayak ngoding pakai perasaan, di mana kita udah kehilangan kendali dan cuma bisa pasrah. Terus, cara yang benar gimana dong? Gampang, pakai rencana besar dari si bot itu sebagai peta. Tapi jangan biarkan dia nyetir sendirian. Pecah rencana itu jadi tugas-tugas kecil. Misalnya, si bot, kerjain langkah 1 dulu ya, siapin database-nya. Kalau itu udah beres, baru lanjut. Oke, sekarang kerjain langkah 2, buat tampilan formnya. Jadi kita yang pegang kendali, langkah demi langkah. Oh ya, sekedar info, mode berpikir ini ada level-levelnya. Dari pikirkan yang biasa aja, sampai pikirkan ultra buat masalah yang super-duper rumit. Tapi ingat ya, semakin dalam AI-nya mikir, semakin boros bensinnya. Alias semakin banyak token yang dipakai. Jadi gunain sesuai kebutuhan aja. Oke, setelah kita ngikutin petualangan Budi tadi, sekarang waktunya kita rangkum semua pelajarannya jadi semacam buku panduan praktis. Anggap aja ini contekan buat kerja bareng Copilot AI Anda nanti. Nah, ini dia intisarinya. Gampangnya gini, pakai mode perencanaan kalau tugasnya itu luas tapi nggak dalam. Kayak ngecat ulang banyak ruangan. Peran Anda di sini adalah sebagai manajer proyek. Sebaliknya, pakai mode berpikir kalau tugasnya sempit tapi dalam. Kayak ngerancang pondasi gedung. Di sini, peran Anda itu sebagai arsitek utama yang ngambil keputusan penting. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingatlah yang ini. Teknologi AI ini emang canggih banget, tapi dia itu co-pilot, bukan pilotnya. Dia ada untuk membantu Anda, bukan menggantikan Anda. Yang nentuin arah, yang ambil keputusan akhir, itu tetap Anda. Anda yang pegang kendali. Jadi, sekarang Anda udah kenal sama dua kekuatan super ini. Pertanyaannya buat Anda sekarang, proyek apa yang tadinya terasa susah banget, tapi sekarang jadi kelihatan mungkin? Apa hal pertama yang bakal Anda bangun bareng Copilot AI Anda? Selamat mencoba ya!